Halo, di video kali ini Vi mau memasak AC cabai gendot ala Teh Shanti. Saya beli cabai gendot di supermarket dan sengaja pilihnya yang hijau-hijau seperti ini supaya nggak terlalu pedas nantinya. Karena saya sebenarnya tidak kuat pedas, nggak kuat makan cabai, tapi pengen sekali masak AC cabai gendot, pengen ngerasain cabai gendot, makanya pilih cabai gendotnya yang berwarna hijau. Dan ini mau saya buang bijinya, karena biasanya katanya bijinya itu yang menyebabkan rasanya tuh makin pedas. Jadi saya mau buang bijinya agar rasa pedasnya tuh berkurang. Dan cabai gendot ini sendiri juga katanya semakin dia itu kulitnya berwarna kekuningan atau kulitnya berwarna merah, maka rasanya juga semakin pedas. Bijinya juga semakin hitam atau semakin tua warnanya, dia semakin pedas. Saya membuang bijinya ini tanpa membelah cabenya ya teman-teman. Jadi nanti tampilannya seperti ini, bisa ditangkupkan lagi jadi kelihatan seperti cabai utuh. Batangnya pun juga tidak dibuang. Pastikan bijinya tidak ada satupun yang tertinggal di dalam si cabai, karena nanti akan rasanya lebih pedas lagi. Hati-hati membelahnya karena pisaunya juga runcing di bagian ujung. Untuk yang cabai kedua ini teman-teman, saya lihat biji cabainya tuh berwarna lebih terang daripada biji cabai yang pertama tadi. Jadi semakin gelap biji cabai, semakin pedas rasanya. Walaupun sama-sama dua-duanya masih hijau, tapi rasa pedasnya pasti nanti berbeda. Bagi yang nggak kuat pedas, bisa pakai cara ini. Dibuang bijinya, jangan tinggalkan satu biji pun, dan bisa ditambahkan bahan lain seperti tahu, terong, dan ikan. Jadi nanti ketika dimakan, pedasnya tuh tetap bisa dinikmati. Jadi nggak terlalu tajam banget pedasnya. Lakukan hingga selesai dan sisihkan. Kalau sudah selesai semuanya, bijinya dibuang, kita sisihkan dulu, masukkan ke dalam mangkok. Selanjutnya ada satu buah terong, ini ukurannya lumayan panjang. Saya mau campurkan juga nanti di AC cabai gendotnya. Bisa juga dicampurkan tahu ataupun ikan asin sesuai dengan selera masing-masing. Terongnya nggak usah dikupas kulitnya, langsung saja kita belah dua dan dipotong serong-serong seperti ini. Kalau sudah, masukkan ke dalam mangkok dan sisihkan. Seperti biasanya, untuk resep dan juga takarannya sudah dituliskan di kolom deskripsi. Bagi kalian yang baru bergabung, selamat datang di VP Channel. Di sini kalian bisa menemukan resep masakan rumahan sehari-hari dan ide kreasi bekal. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Subscribe ya! Kalau sudah, kita akan masukkan terong ke mangkuk, kita sisihkan dulu. Selanjutnya mau buat bumbu yang dihaluskan. Bumbu yang dihaluskan saya nggak pakai cobek menghaluskannya, saya pakai blender aja biar lebih cepat. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan sedikit jahe. Lalu ada kemiri yang sudah disangrai. Ada ebi, ini dicuci bersih lalu disangrai sampai airnya kering, dan juga ada terasi yang sudah dibakar ya. Saya ada stok terasi bakar. Kita tambahkan sedikit air biar lebih mudah untuk menghaluskan. Nanti kalau sudah dihaluskan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak untuk menumis. Kalau sudah panas, tumis bumbu halusnya sampai dia wangi, sampai dia tanak, dan juga sampai berwarna agak kecoklatan. Kita akan tumis-tumis saja bumbunya. Kalau minyaknya kurang bisa ditambahkan lagi. Jadi ini ditumis sampai dia berwarna kecoklatan atau sampai si udangnya itu matang ya. Jadi warnanya itu lebih coklat nantinya. Kalau sudah warnanya seperti ini, nah ini yang mau dimasukkan terlebih dahulu adalah terongnya. Jadi saya sengaja nggak memasukkan terong dan juga cabai gendot bareng-bareng atau bersamaan, karena saya pengennya terongnya dimasak dulu sebentar sampai airnya mendidih, baru nanti kita masukkan cabai gendotnya biar nanti cabainya itu matangnya nggak terlalu matang banget, nggak terlalu lembek banget ya. Lalu masukkan saja juga airnya, saya pakai 250 ml air. Nah ini tinggal diaduk dan ditutup aja sampai dia mendidih. Kalau sudah mendidih baru nanti kita masukkan selanjutnya adalah bumbunya dulu. Jadi dibumbuin pakai garam, gula, sedikit merica, dan juga kaldu bubuk.
Lalu cabai gendotnya masuk juga dan tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Nah, ini tinggal diaduk aja dan koreksi rasa. Kalau sudah pas ditutup, kita masak sampai airnya itu menyusut dan cabai gendotnya berubah warna menjadi lebih empuk tapi nggak terlalu lembek banget ya. Kalau cabai gendotnya sudah berubah warna artinya sudah matang dan terongnya pun juga nanti akan lebih lunak lagi. Nah, ini kalau sudah diaduk-aduk seperti ini, sudah dikoreksi rasa dan rasanya sudah pas, ditutup aja dan didihkan sampai airnya itu menyusut. Nah, kalau sudah menyusut airnya, cabai pendotnya juga warnanya sudah berubah ya, menjadi lebih pucat seperti ini, artinya sudah matang. Terongnya pun juga pastinya sudah empuk. Ini wanginya udah kemana-mana teman-teman. Jadi cabai pendotnya itu nggak terlalu lembek juga, nggak terlalu empuk banget. Nah, ini siap untuk disajikan. Wah, ini enak banget. Kalau dimakan pakai nasi putih hangat, pakai ikan asin sama kerupuk, ini pasti enak banget. Wanginya dari udang ebi, dari terasinya tuh udah wangi kemana-mana, bumbunya tuh udah gurih banget, pasti enak. Nggak sabar untuk nyoba, langsung aja kita cobain. Saya akan coba cabai bendotnya 1 dulu, tambah setengah yang tadi kepotong, sama terongnya juga. Jadi saya mau nyoba apakah cabai bendot ini di gigitan pertama itu sudah pedas. Kita coba yang ini. Pakai ikan asin dan pakai kerupuknya dihancurkan dulu. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Jadi nggak pedas teman-teman. Yang itu tadi cabai bendotnya nggak pedas, bumbunya gurih, enak banget. Nah, saya mau coba untuk yang cabai kedua. Apakah dia seperti tadi nggak pedas, aman-aman aja? Dan ternyata yang kedua ini cabenya lebih pedas teman-teman. Jadi nggak semua cabai bendot yang sudah dihilangkan bijinya dia itu rasanya sama. Jadi ada yang pedas, ada yang enggak pedas. Yang kedua ini pedas banget. Lama kelamaan dicoba itu semakin lama semakin pedas. Saya butuh nanti minum susu ya, karena saya nggak kuat pedas sebenarnya. Jadi bagi yang tidak kuat pedas, makan cabai bendot yang 1 biji aja itu sudah harus pakai susu. Jadi memang pedas cabenya walaupun sudah dibuang bijinya. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.